Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Buki. Saya dari kelompok 2. Saya dari kelas C. Saya akan menjelaskan tentang pengertian urgensi agama, ruang lingkup urgensi agama, dan fungsi agama. Lanjut saja ke pengertian urgensi agama. Urgensi agama secara universal adalah harapan akan adanya suatu yang ada memberikan petunjuk dan pengarahan. Harapan pencipta dan dicintai, keinginan bersandar pada orang lain dan terlepas dari putus asa. Semua itu terbentuk dari diri sendiri, dasar kewajiban untuk menerima keimanan Tuhan. Lanjut ke ruang lingkup. Manusia dan agama adalah ikatan kehidupan yang penting untuk mengatur kehidupan dan dibagi diantaranya manusia dan alam semesta. Kedua, manusia menurut agama Islam. 3, agama dan arti ruang lingkupnya. Yang keempat, hubungan manusia dan agamanya. Lanjut ke fungsi agama. Fungsi agama ada 4. 1. Sebagai sumber moral. Yang kedua, sebagai petunjuk kebenaran. Yang ketiga, sebagai sumber informasi. Dan yang keempat, sebagai pembimbing rohani. Sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Sadam Sarahil, asal kelas Farmasi D. Saya akan menjelaskan tentang memahami Islam secara holistik. Dalam perkembangannya, agama Islam memiliki 2 dimensi, yaitu esoterik dan eksoterik, yang mana sebenarnya 2 dimensi ini juga dimiliki oleh setiap agama di berbagai belahan dunia. Pada dimensi esoterik, agama melebihi batas ruang dan waktu. Bahkan agama berkutat di tanah rasional maupun non-rasionalitas, tak terbatas dan mutlak. Sedangkan pada dimensi eksoterik, agama sangatlah terstruktur, terbatas, dan berada dalam risiko, skup, dan bersifat relatif. Relativitas agama. Peluang untuk dapat melakukan berbagai kajian dan kritik terhadap agama secara mendalam, baik pada zaman dahulu maupun zaman sekarang. Hal ini akan menimbulkan kebenaran yang kompleks, yang mana telah kita ketahui bersama bahwa problematika zaman selalu berkembang dalam konten publik. Agama Islam lepas dari konteks di mana ia berpijak, karena itu pengkajian dalam studi Islam yang dilakukan dengan pendekatan dan perspektif saja, melainkan berbagai pendekatan yang mana yang diharapkan untuk solusi kehidupan dalam bermasyarakat. Dari sudut waktu, agama Islam berproses dalam 2 bentang waktu, yaitu pada masa Tasri pada masa Nabi, dan pada masa pasca Tasri pada masa sahabat hingga sekarang. Di dalam perkembangan agama, Islam telah menghadapi berbagai masalah hatika. Karena itu, agama menjadi pemecah masalah itu harus mengembangkan pula metodologi penyelesaian masalah-masalah yang terjadi di masyarakat pada zaman ini. Tidak hanya menggunakan analisis teks saja yang kerap dilakukan pada zaman Nabi, melainkan konteks yang melatarinya pun mempunyai peran yang sangat penting dalam penyelesaian problematika zaman. Baik konteks yang melarati diturunkannya ayat tersebut ataupun konteks yang melarati saat problematika itu berlangsung, ayat-ayat itu diterapkan. Di perkembangan selanjutnya, bergerak menuju empirisme, yang mana Islam tak hanya bisa dipandang dari segi teks-teks sucinya saja, karena agama Islam telah menyatu dalam seni dan budaya masyarakat. Agama Islam yang menjadi dasar dan baru harus hidup manusia pula untuk menjadi satu kehidupan manusia tersebut, yang mana di situ terdapat kesenian, kebudayaan, adat istiadat, negara, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Nurjaman,
dari kelompok 2 jurusan Farmasi kelas D akan meneruskan materi selanjutnya, yaitu mengenai hubungan antara akidah, syariah, dan akhlak. Nah, sebelum menuju ke materi hubungan antara akidah, syariah, dan akhlak, kita akan menjelaskan sedikit tentang apa itu akidah, apa itu syariah, dan apa itu akhlak. Nah, yang pertama, akidah. Akidah merupakan kepercayaan, keimanan mengenai keesaan Allah. Sedangkan syariah atau biasa disebut hukum adalah jalan menuju suatu yang benar. Nah, sedangkan yang terakhir, akhlak adalah budi pekerti, sopan santun, dan perilaku. Nah, adapun hubungan ketiga hal tersebut antara akidah, syariah, dan akhlak, yaitu pada wujudnya salah satu kesatuan Islam, ajaran Islam. Ketiga hal tersebut dapat dibedakan tetapi tidak dapat disamakan, atau dapat dibedakan tapi bisa disamakan. Akidah sebagai sistem kepercayaan yang bermuatan elemen-elemen dasar. Keyakinan menggambarkan sumber dan hakikat keberadaan agama. Nah, sementara syariah sebagai sistem nilai berisi peraturan yang menggambarkan fungsi agama. Nah, sedangkan akhlak sebagai sistem menggambarkan arah dan tujuan yang ingin dicapai agama. Nah, jadi ketiga hal tersebut ada hubungannya kalau diperjelas lagi. Nah, ketiga hal tersebut saling berkaitan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.